Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin aku Alia dengan NIM 21010260019 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, kelas KPI A3, semester 3, Win Wali Songo, Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi yang diampu oleh Bu Maya Rini Handayani. Pemaparan artikel blog yang bertema "Kenapa sih milih UIN?" Simak yuk beberapa fakta menarik yang menjadi pertimbangan kenapa milih masuk UIN. UIN Wali Songo merupakan salah satu kampus yang berbasis Islam di Indonesia yang sudah terakreditasi A dari Kementerian Agama sejak 5 Maret 2019. Di Indonesia terdapat 58 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Di Indonesia pula baru mengesahkan 5 perguruan tinggi Islam negeri. Di antaranya ada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Malang, UIN Makassar, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan terakhir UIN Wali Songo Semarang. Fakta menarik selanjutnya yang menjadi pertimbangan untuk biaya pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT, UIN Wali Songo memiliki 7 golongan UKT. Beberapa golongan dalam sistem pembayaran UKT cukup meringankan beban orang tua, karena penggolongan tersebut disesuaikan dengan ekonomi dari mahasiswa. UIN Wali Songo juga menyediakan beasiswa kampus. Beasiswa ini ditujukan kepada mereka mahasiswa yang berprestasi atau mahasiswa tahfidzul Quran. Selanjutnya, pertimbangan dalam memilih kampus, yaitu berbasis agama Islam. Tidak sedikit orang tua yang menginginkan anaknya mengerti akan ilmu agama. Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang merupakan salah satu kampus perguruan tinggi yang tercatat memiliki program studi yang berbasis agama Islam. Program ini cukup beragam, di antaranya ada komunikasi dan penyiaran Islam atau KPI, bimbingan dan penyuluhan Islam atau BPI, manajemen dakwah atau MD, dan manajemen haji dan umroh atau MHU, dan masih banyak lagi. Selesai sudah penyampaian artikel blog pertama saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan artikel blog yang kedua yang bertema "Mari Mengenal Fakultas Dakwah dan Komunikasi". Fakultas Dakwah dan Komunikasi merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang yang menjadi fakultas tertua kedua di lingkungan UIN seluruh Indonesia. Berdasarkan sejarah, Fakultas Dakwah keberadaannya tidak langsung menempati di wilayah Gedung Baru Kampus 3 seperti sekarang, melainkan harus melalui proses panjang terlebih dahulu. Pada tahun 1969, tepatnya di tanggal 12 Maret, kuliah perdana dilaksanakan sebagai tanda awal telah dibukanya Fakultas Dakwah. Kuliah tersebut bertempat di Gedung Yayasan Pendidikan Diponegoro, Jalan Mugas nomor 1 Semarang. Tahun 1971, Fakultas Dakwah berpindah ke Yayasan Al-Jami'iyah di Jalan Mangun Sarkoso 7 Semarang. Setelah UIN Wali Songo selesai membangun kampus baru di Jalan Raya Kendal, kemudian perkuliahan di kampus baru tersebut dimulai pada tahun 1976. Pada akhir 1977, perkuliahan dilaksanakan di kampus Jarakah. Setelah melalui proses pembangunan dan perpindahan yang cukup panjang, akhirnya pada pertengahan 1994, tepatnya di bulan Agustus, Fakultas Dakwah UIN Wali Songo menempati gedung baru di kampus 3, Kelurahan Tambakaji, Ngalian. Selanjutnya tentang fasilitas kampus. Apa aja sih fasilitas yang ada di kampus 3? Di kampus 3 terdapat fasilitas yang cukup, di antaranya ada gedung serbaguna atau GSG, auditorium, 2, perpustakaan pusat dan American Corner, pusat bahasa, lapangan sepak bola, lapangan bola voli, dan masjid. Nah, teman-teman, selanjutnya ada tentang program studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Kampus UIN Wali Songo Semarang.
Seiring berjalannya waktu, Fakultas Dakwah sekarang ini memiliki 5 program sarjana S1 dan 1 program sarjana S2. Yang pertama ada Komunikasi dan Penyiaran Islam S1, Manajemen Dakwah S1, Pengembangan Masyarakat Islam S1, Bimbingan dan Penyuluhan Islam S1, dan Manajemen Haji dan Umroh S1. Dan yang S2 yaitu ada Komunikasi Penyiaran Islam. Selesai sudah penyampaian artikel blog kedua saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan artikel blog terakhir saya yang bertema mata kuliah komunikasi Islam. Dalam pembelajaran perkuliahan di jurusan komunikasi penyiaran Islam terdapat beberapa mata kuliah yang diajarkan setiap semesternya. Salah satunya adalah mata kuliah komunikasi Islam. Komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Menurut Hefni, komunikasi Islam adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam yang memiliki roh kedamaian, keramahan, dan keselamatan. Sebagai sebuah ilmu, komunikasi Islam memiliki rujukan utama yang merupakan pedoman hidup bagi kaum muslimin, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber utama inilah yang memberikan karakteristik komunikasi Islam. Selain Al-Quran dan hadis, kitab-kitab yang disampaikan oleh para ulama serta disiplin ilmu lainnya turut memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu komunikasi secara umum dan komunikasi Islam pada khususnya. Sekian pemaparan artikel blog terakhir saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.